Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkom yang saya cintai, semangat pagi. Semoga kita tetap diberikan sehat, barokah, dan kebahagiaan dan kesejahteraan. Pada hari ini kami bertiga kelompok tangguh terdiri dari saya sendiri, Muka Rumah Sakur, Pak Kikus, dan Mas Andis akan menyampaikan tentang jenis-jenis bencana. Adapun pengertian bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu disebutkan di sana bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis-jenis bencana ada 3: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam contohnya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bencana non-alam misalkan gagal teknologi, epidemi, dan bencana sosial yaitu adanya konflik sosial, teror, dan lain sebagainya. Sahabat Bangkom yang saya cintai dan saya banggakan, adapun bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan longsor. Selanjutnya, bencana non-alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang terakhir, bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Sahabat Bangkom yang saya cintai, mari kita perlihatkan video tentang banjir yang ada di Indonesia ini. Silakan sahabat Bangkom bisa dibersama. Sahabat Bangkom, ini adalah salah satu bencana banjir yang terjadi di Banjir bandang yang terjadi di Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis 9 Maret 2023 menghanyutkan rumah seorang warga desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang. Rumah yang hanyut diketahui milik Misnawati. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan rumah yang selama ini ditinggalinya bersama keluarga. Misnawati pun menceritakan detik-detik rumahnya tersapu banjir bandang. Ia menyebut tak ada harta yang ia bawa kecuali baju yang saat itu ia kenakan. Selanjutnya, bencana non alam, kita lihat salah satu contoh. Jumlah infeksi COVID-19 di Singapura meningkat secara signifikan. Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan pada Sabtu 2 Desember 2023, jumlah kasus COVID-19 di negara itu diperkirakan bertambah menjadi 22.094 dalam kurun waktu 19 sampai 25 November 2023. Angka tersebut naik 2 kali lipat dari minggu sebelumnya.
Lalu, apa penyebab kenaikan kasus COVID-19 di Singapura? Kementerian Kesehatan Singapura menyampaikan peningkatan infeksi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti musim perjalanan di akhir tahun dan menurunnya sistem kekebalan penduduk. Varian virus EG5 dan subketurunannya HK3 masih menjadi subvarian dominan secara lokal. Per 27 November 2023, subvarian virus corona ini mencakup lebih dari 70% kasus yang ada di Singapura. Kendati demikian, menurut Kementerian Kesehatan, secara keseluruhan kasus penyakit pernafasan di negara itu, terutama yang menyerang anak-anak, tetap stabil. Naiknya kasus COVID-19 secara tiba-tiba membuat Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan vaksinasi. Kementerian Kesehatan juga merekomendasikan pemberian dosis tambahan. Untuk selanjutnya, terkait bencana sosial. Di sini ada beberapa contoh yang akan diilustrasikan melalui video berikut. Pecahnya anggota kelompok terduga teroris Santoso yang kini terus bergerilya di pegunungan di sekitar wilayah Poso, pesisir dan Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sudah dipastikan. Ini karena terputusnya jalur logistik mereka. 4 orang anggota kelompok sipil bersenjata ini yang ditangkap selama 2 bulan terakhir melaporkan bahwa mereka sudah kekurangan pasokan bahan makanan. Makanan ini semua diantarkan oleh kurir dan hasil pencarian sendiri. Penyekatan yang dilakukan aparat Satuan Tugas Tinombala di beberapa titik di wilayah Lembah Napu dan sekitarnya benar-benar memutus jalur pasokan logistik mereka. Ini orang lari itu bisa bersama di berapa saja, karena mereka menghindari ketemunya kita di lapangan. Tapi kalau nanti saya bilang pecah jadi 2 itu teknis, jadi menyulitkan anggota saya bilang dia memang terpecah. Saat ini, lebih dari 3.000 aparat gabungan Salah satu bentuk jenis dana yang terjadi dan